and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kita siapkan hati untuk kebenaran firman, saudara. Terima kasih atas kuasa-Mu yang luar biasa bagi kami, Tuhan. Kami siap untuk terima taburan benih firman. Kami percaya firman inilah yang kami butuhkan saat ini, menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami, ya Tuhan. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati Kau, Kau mengasihiku. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati Kau, Kau mengasihiku. Katakan, ku percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari bangkit berdiri.
Allahku, ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari yang mengasihi Tuhan angkat tanganmu, katakan ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di mana kami boleh kembali lagi datang ke rumah-Mu. Kami ingin memberikan hati kami yang terbaik, supaya benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga segala kepedihan, sakit hati, kecewa, maupun segala hal yang tidak baik yang dalam hati kami boleh disingkirkan. Karena hati kami boleh menjadi tempat khusus untuk Engkau dan firman-Mu. Urapi umat-Mu di tempat ini, Tuhan, dalam setiap pergumulan masalah, persoalan, tantangan. Kami percaya Engkau selalu menolong dan melewatkan dia. Demikian juga apa yang kami akan hadapi, Tuhan pasti juga akan melewatkannya. Tapi Engkau ingin supaya kami lebih dekat kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka dalam pergumulan Tuhan, dalam keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan iman, dan Engkau memberikan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan, doa-doa ini kiranya Engkau mau mendengarkan dan Engkau menjawab setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita kerap kali saudara, kalau ada yang hilang, tentu kita sedih sekali. Contohnya barang kita hilang, kita sedih. Kartu, mungkin kartu SIM atau KTP, terlebih juga mungkin kartu kredit atau ATM, kita juga pasti sedih. Namun saudara, kalau kita kehilangan orang yang kita kasih, itu jauh lebih sedih lagi. Tetapi orang tidak pernah berpikir bagaimana sedihnya hati Tuhan ketika seseorang itu terhilang dari hadapan Tuhan. Bukan berarti dia masih hidup di dunia, tapi dia terhilang dari hadapan Tuhan. Kalau saudara ditinggalkan saudara yang saudara cintai, saudara pasti sedih sekali. Tetapi kalau ada saudara kita terhilang dari hadapan Tuhan, kita mungkin belum keluar air mata. Padahal itu jauh lebih berat daripada kita kehilangan dia di bumi ini. Sebab itu kita harus memiliki hati Tuhan. Memiliki hati Tuhan. Jangan cuma kalau kita melihat teman kita, saudara kita, keluarga kita, kita cintai. Meninggalkan bumi ini kita menangis, kita menyesal. Tetapi sementara kita melihat saudara kita yang lain, yang kita cintai meninggalkan Tuhan, kita cuma biasa, sedih biasa saja. Oleh sebab itu hari ini mari kita kerjasama saudara. Kita cari jiwa. Kita mulai punya hati Tuhan untuk memikirkan. Dan bukan hanya itu, jiwa kita juga harus kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya jangan hilang. Mungkin saudara berkata, aku tidak pernah hilang. Aku ada di gereja. Tapi kita hilang persekutuan dengan Tuhan. Kita punya iman percaya kepada Tuhan. Kita datang di gereja kewajiban agama kita.
Tetapi sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan telah hilang. Karena dunia, karena kesenangan dunia, kesibukan, dan sebagainya. Tidak sedikit orang saudara, bahkan pelayan Tuhan, bisa melayani, punya karunia, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan hilang. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 6 dengan tema, hati yang pilu. Hati yang pilu, siapa yang pilu? Bapa di surga hatinya pilu. Kita tidak pernah punya hati pilu. Kecuali kalau patah hati saja. Tapi kalau ada orang gak ke gereja, ada orang terhilang, kita gak pilu. Ada orang berbuat jahat, kita kadang-kadang setuju, kadang tidak setuju juga. Bahkan kerap kali kita berbuat jahat juga. Tetapi ketika Tuhan melihat dunia ini sudah begitu jahat, hatinya cenderung berbuat jahat, hatinya pilu. Kenapa saudara? Karena dia sudah jauh dari Tuhan. Walaupun mungkin ada di gereja, walaupun masih ada di bumi, tapi sebenarnya dia sudah hilang di hadapan Allah. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Bukan hanya sedih, pilu. Kalau kita ditinggal pacar mungkin pedih, pilu sekali. Tetapi Tuhan jauh lebih pilu kalau kita berbuat jahat. Kalau hati kita cenderung berbuat jahat. Di gereja, saudara, perbuatan jahat apa kita tidak tahu. Saudara mungkin di rumah berbuat jahat apa kita tidak tahu. Tapi hati kita cenderung berbuat jahat. Sehingga tidak ada kecenderungan untuk berbuat baik. Tidak ada kecenderungan untuk melayani, mendoakan orang. Tidak ada kecenderungan untuk saudara boleh membagikan hidup kita kepada Tuhan. Untuk menyerahkan hati Tuhan dan mengasihi sesama. Coba saudara pikir kalau saudara patah hati dengan orang yang saudara cintai. Pilu luar biasa, mungkin 1-2 tahun gak terobati. Saya dulu punya teman saudara. Masih muda. Sama saya terus sering naik sepeda motor zaman dulu. Ya mukanya memang kayak aktor Taiwan. Namanya aktor Taiwan Abe. Mukanya hampir mirip-mirip begitu. Dia ditinggal pacarnya. Padahal sudah pacaran lama. Pacarnya mungkin mencari orang yang lebih kaya. Padahal dia ini belum kerja. Akhirnya saudara pacarnya ini meninggalkan dia naik mobil ke satu tempat yaitu Bali. Dia sedih terus. Saat itu saya buka toko. Jadi saya bawa dia ya di toko supaya dia lupa. Bantu lihat-lihat, nawarkan barang saja cukuplah. Gitu. Bantu ngawasi juga. Ya teman akrab. Dan kemudian dia mendengar kecelakaan hebat. Ternyata pacarnya meninggalkan dia sudah sekian bulan itu. Mati di dalam mobil. Sedangkan pacar barunya masih selamat dengan cacat. Hatinya tambah sedih lagi saudara. 2 tahun dia mengalami kesedihan itu. Hampir setiap malam dia tidak pulang ke rumah. Cuma ganti baju, pergi ke rumah saya. Ya seperti anaknya mama saya sendiri. Makan di situ, tidur di situ, hanya pulang ganti baju. Tidak kuat hatinya dia saudara. 2 tahun lebih baru mulai pelan-pelan pulih. Itu seperti itu. Tetapi bagaimana hati Tuhan? Jangankan kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita cenderung berbuat jahat. Hatinya sangat pilu sekali. Makanya jangan berpikir saudara. Kalau kita ke gereja Tuhan cukup senang. Jangan cuma berpikir kalau aku tetap percaya senang. Persoalan adalah hati kita di mana? Di mana hartamu, di situ hatimu. Saudara, ketika mengenai harta kita bisa berbuat jahat.
Kita bisa, saudara, bisa memusuhi keluarga kita, orang tua kita. Termasuk mungkin mengenai warisan. Nanti kita akan lihat hal itu. Oleh sebab itu saudara, hari ini jangan sampai hati kita cenderung berbuat jahat. Melatih hati kita sekarang. Mari kita melatih hati kita. Melatih hati kita, mendidik pikiran kita. Supaya hati kita ini selalu berbuat baik, ingin baik. Dan pikiran kita, supaya saudara dilatih, dididik, diarahkan yang benar, yang positif. Masalah bukan soal kita aktif di gereja saja. Masalah bukan kita punya karunia yang hebat. Masalah ini adalah hati kita. Sebab itu Tuhan katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya menjauh, percuma mereka beribadah kepadaku. Karena mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi saudara, kita nggak bicara soal saudara datang di gereja. Saudara memberikan persembahan besar atau kecil. Saudara punya karunia yang hebat. Tetapi ini kita bicara adalah kita punya hubungan dengan Tuhan. Bicara bukan ada di rumah Tuhan. Tetapi apakah hati kita ada Tuhan. Itu paling penting. Saudara. Banyak orang datang di gereja tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Untuk dunia. Itu memilukan hati Tuhan. Kalau kita bicara tentang hati yang sedih, Tuhan yang sedih. Saudara. Bukan bicara saja orang itu meninggalkan Tuhan. Itu pasti dia sedih. Tapi orang yang di dalam gereja, orang yang percaya Tuhan, orang yang melayani Tuhan, tapi hatinya cenderung berbuat jahat, itu memilukan hati Tuhan. Bayangkan di rumah Tuhan, di dalam pelayanan, dalam ibadah, hatinya masih kotor. Gak sedih gak Tuhan? Saudara, bukan cuma sedih, pilu. Sebab itu kita lihat poin yang pertama, hilang dalam persekutuan. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Matius 15 ayat 8-9 boleh dikeluarkan juga. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Padahal itu saudara adalah di dalam firman Allah. Tuhan bertakhta di atas pujian ada. Gitu. Kita memuji Tuhan ada. Tapi ketika kita memuji Tuhan, bukan karena firman Allah, tapi karena perintah manusia. Mungkin pendetanya, WL-nya, karena kebiasaan. Ayo kita pakai memuji Tuhan. Hati kita tidak pernah siap untuk memuji Tuhan. Hati kita selalu cenderung berbuat jahat. Sebab itu saudara, suatu hari saya mendapatkan satu penglihatan malam. Dan itu sampai hari ini saya pegang teguh. Dan ketika saya dapat penglihatan malam itu, saya beranikan diri saya. Sebelum saya buka gereja, saya tulis buku pencuri takhta Allah. Saya sebarkan di mana-mana. Saya datangi beberapa gereja-gereja, toko-toko gereja. Saya sampaikan, saudara. Demikian juga ini saya mau sampaikan juga. Karena saat ini saya sudah gembala, saya sudah punya gereja, jadi saya tidak terlalu reaktif dengan hal-hal begitu. Tapi saya ingin memberikan contoh teladan yang baik, walaupun belum sempurna. Karena sebelum saya buka gereja, saya berani karena Tuhan suruh saya untuk bicara. Tapi waktu saya buka gereja, saya harus melakukan di gereja ini menjadi contoh yang baik. Yaitu suatu saat ketika saya malam itu saya melihat banyak sekali orang dari daratan biasa menuju ke sebuah bukit dan gunung yang tinggi. Dan mereka melambai-lambaikan tangannya. Ada yang pakai juga daun-daunan semuanya. Pakaiannya ada pakaian biasa, ada dasi, ada jas. Dan saya lihat itu bukan orang biasa, maaf. Itu orang-orang sedikit paling aktivis gereja. Minimal aktivis gereja. Bisa-bisa juga pelayan dan hamba Tuhan. Mereka begitu banyak berjalan. Saya melihat mau kemana ini? Oh, ke gunung. Saya pikir, wah mereka memuji Tuhan di gunung kudus Tuhan. Kan ada di dalam kitab saudara. Kita ke gunung Allah. Mazmur 24 itu. Ketika saya mulai dibawa Tuhan naik. Di awan-awan itu melewati gunung itu. Saya terkejut. Ketika saya melewati gunung yang tinggi itu. Saudara, saya pikir ini surga. Ternyata saya waktu lewat ini adalah jurang maut.
penuh dengan api, orang-orang berteriak-teriak. Saya lihat dari bawah. Dan ini jalan pelan-pelan sambil sukacita. Memuji Tuhan. Satu-satu jatuh. Saya teriak, mundur, salah, mundur. Tidak satu pun yang dengar. Saya tulis buku. Saya seminar hamba Tuhan. Saya datangi banyak gereja. Saudara, tidak mempan. Karena hatinya sudah cenderung duniawi. Hatinya cenderung berbuat jahat. Makanya saudara saya kemana-mana, mereka tidak ada respon firman ini. Mereka tahu, oh iya, lupa. Sama seperti orang melihat cermin, mukanya kotor. Setelah lihat kotor, oh ya, pergi. Tidak membersihkannya. Saudara, padahal cermin itu cermin yang paling jujur di dunia. Mungkin kita kalah jujur dengan cermin. Termasuk pendeta pun kalah jujur dengan cermin. Loh kok bisa? Cermin itu akan melihatkan kita apa adanya muka kita. Walaupun kita seorang artis, seorang raja, seorang presiden, jenderal, sekalipun siapapun orang kaya. Kalau lihat cermin mukanya model apa ya dilihatkan seperti itu. Kalau pendeta mungkin masih beda. Oh iya, oh cukup bagus Bapak, cukup ganteng. Gitu. Sehingga saudara ketika lihat firman Allah, itu yang jujur kebenaran Allah. Tetapi orang tidak ada merespon. Sebagaimana saya lihat. Dan satu-satu masuk. Itulah mengilhami saya. Begitu buka gereja. Kita nggak boleh ada teologi kemakmuran. Tidak boleh ada teologi kekayaan. Loh kok nggak boleh Pak? Teologinya. Artinya doktrinnya yang tidak boleh. Doktrinnya menjurus kekayaan mamon tidak boleh. Hati kita harus cenderung kepada Tuhan. Walaupun kita butuh kekayaan. Katakan amin dulu. Kita perlu kerja keras. Gitu loh. Tapi kita tidak boleh menomorduakan Tuhan. Makanya saudara bicara teologi. Tuhan tidak benci dengan orang kaya. Tapi orang kaya memang cenderung mau-maunya sendiri itu pada umumnya. Tapi masih bukan sesuatu yang berat. Yusuf Arimatea orang kaya, dia memberikan kuburan yang baru kepada Yesus. Tetapi yang berbahaya itu saudara, yaitu orang yang menyalahgunakan jabatan gereja. Dan mengajar orang di gereja untuk mengajar doktrin tentang kekayaan. Saudara, ini yang berbahaya. Tuhan senang kita mau berhasil, tapi itu bukan tujuan utama. Apa artinya harta dunia kamu miliki? Jikalau jiwamu binasa, bukan berarti tidak boleh memiliki harta. Tetapi kita harus tahu harta itu di nomor berapa dalam hidup kita. Jangan sampai hati kita menjadi jahat. Itu saudara, itu yang terus saya ingatkan. Dan saya melihat roh itu terus bekerja. Ketika beberapa gereja, saudara, mulai saat itu besar, runtuh. Maka gereja ini muncul baru lagi, sama rohnya, spiritnya. Tentang kekayaan-kekayaan, hanya dibungkus oleh firman Allah. Hanya bicara mamon. Saudara, nggak pernah bicara kebenaran dan hati manusia. Sebab itu saudara, kita lihat hal yang kedua. Jangan sampai kita hilang dalam persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kita ada di gereja. Hal kedua, orang yang selalu menuntut di gereja. Wah kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Terlebih lagi dia selalu menuntut kepada Tuhan. Kenapa orang ini diberkati, aku kok tidak? Tuhan, aku kurang ini, nuntut terus. Pada firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Hati kita sudah cenderung berbuat jahat. Sehingga kita di gereja pun hilang persekutuan dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, tapi itu hanya perintah manusia. Walaupun ada firman Allah. Mari kita berdiri. Mari kita memuji. Angkat tangan. Saudara. Tapi hati kita tidak pernah sungguh-sungguh. Karena hanya dikuasai seperti itu. Bahkan dikatakan karena kita selalu menuntut. Menuntut orang lain lebih baik dari kita, padahal kita tidak pernah jadi lebih baik. Makanya kita harus kembali kepada back to Jesus teaching. Kembali kepada ajaran Yesus. Ini yang Tuhan ikrarkan kepada gereja Best. Ajaran Yesus, satu hari orang tanya kepada saya, kenapa kok back to Jesus teaching? Kok gak back to the Bible?
Apakah kita berarti nggak suka perjanjian lama? Saya katakan kita tidak bicara tentang doktrin, tapi kita bicara tentang ajaran. Back to Jesus teaching. Bukan bicara tentang Yesus only doktrin, saudara. Terus nolak Bapak, nolak Roh Kudus, bukan. Bukan Yesus center semuanya hanya pada Yesus saja, bukan, tapi Yesus teaching. Memang Yesus adalah pusat daripada semua Alkitab kita. Tapi kita harus menjadi murid Yesus. Kata Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kalau murid saudara, apa artinya? Ya belajar dari Tuhan. Amin. Murid. Saya katakan ke teman saya, itu kita nggak pernah, saudara, sampai kita menolak perjanjian lama. Loh kenapa back to Jesus teaching? Kok nggak back to the Bible? Bible itu luas. Kalau kita ambil ada sesuatu yang sepertinya kita harus ibadah, harus sunat semua, padahal sudah nggak perlu. Kalau kita ke gereja harus nyembelih domba, kita sembelih nggak perlu lagi. Saudara, back to Jesus teaching. Loh, tapi kan perjanjian lama ada pelajaran begitu banyak. Roh Kudus diutus. Untuk apa? Untuk mengingatkan akan ajaran Yesus. Roh Kudus pun, itu Yohanes 14 ayat 26. Saudara, Roh Kudus, Roh penghibur akan kuutus kepadamu, supaya ia akan mengingatkan akan ajaranku. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan ajarkan apa yang aku ajarkan kepadamu. Luar biasa enggak saudara? Kita menjadi murid Yesus. Bukan murid Musa, saudara. Bukan murid Elia, itu nabi. Tapi kan Pak, perjanjian lama kan ada pelajaran yang bagus. Kenapa kok back to Jesus teaching? Saudara dengarkan satu ayat saja yang Yesus ajarkan. Apa yang ingin orang lain perbuat bagimu, perbuat itu lebih dulu kepada mereka. Disitulah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua kitab nabi dan hukum Taurat bergantung kepada satu ayat ini. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu. Sempurna ajaran Yesus, tidak pernah menentang, bahkan menyempurnakan. Saudara, saya ngomong sama teman saya begitu, dia diam. Belum Yesus katakan juga, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu, dan akal budimu dan kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah kegenapan hukum Taurat. Semua hukum-hukum Taurat, hukum para nabi-nabi, kitab para nabi semuanya, walaupun menceritakan Yesus, saudara, mengajar semuanya apa saja, hanya cuma di bawah satu. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat itu lebih dulu kepada mereka. Sehingga kita jangan menuntut orang lain. Kita belajar menuntut diri kita sendiri. Kita boleh diskusi, kita boleh meeting. Tapi kalau orang itu tidak mau beri contoh yang baik, katakan amin dulu. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan, sesama hebat. Kalau saudara melakukan apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, istri supaya baik sama saya, kita harus bisa lebih baik dulu. Kita ingin supaya suami baik, kita harus baik lebih dulu. Kita mau melihat anak kita baik, kita harus baik dengan anak kita lebih dulu. Anak ingin orang tua baik, kita harus lebih baik dulu sebelum orang tua baik. Demikian di tempat ini juga sama. Bukan semakin hebat kita mengenal firman Allah, sebagian punya kedudukan di gereja dan ngerti firman Allah, sudah tahu banyak firman sekolah teologi, akhirnya kita tidak pernah, saudara, untuk memperlakukan diri sendiri, untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi kerap kali kita menuntut orang lain. Tidak boleh ada saling menuntut, terutama menuntut kepada Tuhan. Itu dosa yang paling berat. Selalu menuntut. Lukas 15 ayat 12 dan 13. Seorang anak bungsu, saudara, ayahnya belum meninggal. Dia datang kepada papanya. Papa, mana warisanku? Aku minta. Sedih hati papa. Belum mati masih minta warisan. Kalau belum mati untuk bagi warisan untuk surat hukum, oke. Itu memang supaya tidak timbul pertengkaran. Karena sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, itu pun bisa dibuat pertengkaran. Tapi ini sebelum mati minta hartanya. Kita lihat itu saudara. Lukas. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya.
itu lalu pergi ke negeri yang jauh, jauh dari Tuhan, jauh dari papanya. Masih tetap anak papa. Kita masih anak Allah. Tapi kita jauh persekutuan dengan Tuhan. Karena kita mengincar hartanya Tuhan. Bukan mengincar pribadi Tuhannya. Itulah teologi kemakmuran. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Mungkin saudara berkata, aku gak pernah minta warisan dari Tuhan. Tetapi ketika kita datang di gereja, saudara, tanpa sadar Tuhan telah saudara menuntut supaya saudara kaya. Tuhan, ayo khotbahnya juga sama. Kita pasti kaya, kita klaim. Itu nuntut. Kita nggak dapat warisan, minta harta. Tapi kita diberkati, minta berkat di gereja. Mungkin setelah kita diberkati, kita langsung lupa gereja. Kita menjadi sombong dan sibuk. Mungkin saudara, kita diberkati sungguh-sungguh, bukan karena teologi kemakmuran. Tapi ada orang yang datang di gereja cuma minta terus sama Tuhan, nuntut. Itu teologi kemakmuran. Tapi kita enggak, Pak, saya diberkati sendiri. Oke, setelah diberkati, di mana hatimu? Apa masih tetap di Tuhan? Saya kan anak Allah. Di mana letak posisimu dengan Tuhan? Oh, saya tetap sama Tuhan. Jarak antara kamu dengan Tuhan dengan jarak antara kamu dengan hartamu, mana yang lebih dekat? Lebih dekat hati dengan harta daripada Tuhan. Semua orang butuh kaya. Tapi jangan hatimu melekat dan membuat engkau lebih dekat dengan hartamu. Sehingga engkau lebih jauh dari Tuhanmu walaupun engkau percaya Tuhan. Hanya gara-gara gaji sedikit, hanya mungkin tambahan sedikit, kita bisa pindah. Hati-hati saudara. Makanya jangan ada menuntut. Dia nuntut kepada papanya. Kita di gereja kita nuntut. Wah, kita mesti punya pengajaran kemakmuran, itu berbahaya. Kita harus hati kita lebih mendekat kepada Tuhan. Walaupun harta itu ditambah. Amin. Kita datang di gereja bukan supaya kaya. Tapi karena ingin mencari Tuhan. Kalau kita diperkaya, kita tetap dekat sama Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada kekikiran, tidak ada keserakahan. Yang ketiga kita lihat. Keserakahan. Itu yang membuat jauh kita dari Tuhan juga. Setelah kita diberkati, kita nuntut terus nambah keserakahan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Sebab dari hati orang, kita bicara hati, timbul segala pikiran jahat, kecenderungan hatinya berbuat jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Saya tidak pernah bunuh, benci orang sama dengan pembunuh. Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, licik. Hati-hati. Hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang itu. Menajiskan ibadah kita, menajiskan iman kita. Kalau kita dulu lakukan itu, kemarin kita lakukan itu. Mari kita perbarui hari ini sama-sama. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap hari kita harus diperbarui. Setiap hari kita harus diperbarui. Setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus bertobat. Hasilkan buah-buah dari pertobatan itu. Jangan bertobat cuma datang di gereja. Tapi buah pertobatan. Nomor 1, hatinya. Jangan saudara sampai cenderung berbuat jahat. Dan kedua, jangan selalu menuntut. Baik kepada orang lain maupun kepada Tuhan. Kenapa? Tadi saya katakan, apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dulu kepada mereka. Disitulah terletak dan bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu ajaran Yesus, satu saja. Belum yang lain mengampuni, belum yang lainnya. Satu aja sudah melengkapi semuanya. Apalagi kita mengampuni, kita ramah, rendah hati, lemah lembut karakter Kristus. Dan tidak boleh ada keserakahan dalam hati kita. Itu sama dengan penyembahan berhala. Apa yang Tuhan berikan hari ini, kita kurang, oke, kita kerja keras.
Tapi bukan terletak minta terus kepada Tuhan. Saudara, kita kerja keras, kita kembangkan talenta saudara diberi. Jangan bilang, kok 1 Tuhan, 2 dong, kasih 2. Tambah 2 dong supaya 4. Kata Tuhan, aku kasih 1. Kamu kembangkan dulu. Amin. Setelah kamu kembangkan, kamu maju, saya tambah 1. Kita belajar seperti itu. Saudara, jangan dilatih hati kita mulai hari ini. Ini akhir zaman. Pengajaran semua kelihatannya bagus. Tetapi tidak pernah merubah hati kita. Kita tidak pernah dididik hati kita. Kita cuma dididik untuk duduk di gereja untuk memberikan persembahan. Mendengarkan kisah, cerita-cerita yang membangun iman kita untuk hal supaya kekayaan. Kesombongan duniawi. Tapi kita tidak dididik hati kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kita tidak mendidik hati kita untuk supaya melihat hati Tuhan. Bahkan hati kita terdidik untuk lebih dekat kepada harta daripada ke Tuhan. Enggak mungkin, Pak. Coba kalau kau diberkati mobil. Mungkin mobilmu lebih utama daripada gereja. Coba engkau diberkati rumah. Rumahmu lebih utama daripada engkau berbakti pada Tuhan. Kodenya rusak, Pak, lagi bersih-bersih. Ada orang, saudara, diberkati. Berkati bentuk apa? Dia membeli seekor anjing. Anjing. Lucu. Minggu datang di gereja telat. Kadang tidak ke gereja. Karena anjingnya sakit katanya. Pagi-pagi gak ke gereja. Saya sore, Pak, kenapa? Bawa jalan anjing. Sore? Iya, Pak, gak nututi kecapean. Semua. Hati manusia. Saudara, saya kasih tahu. Apa yang kita lihat. Itu membuat kita lebih dekat dengan apa yang kita lihat. Kita tidak pernah dekat dengan apa yang Tuhan lihat pada kita. Tuhan lihat hatimu. Belajar untuk melihat hati. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kau memberkati semua kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan hati kami, pikiran kami, Tuhan. Biar kuat kuasa kami yang daripada Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Engkau mengurapi setiap kami. Supaya Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menjadi berkat. Supaya kami melekat kepada Tuhan. Supaya hati kami dibungkus oleh kasih darah Tuhan. Supaya kami boleh mendidik hati dan pikiran kami. Supaya hati kami tidak cenderung berbuat jahat. Supaya kami tidak hilang dengan persekutuan Tuhan. Sehingga kami lebih dekat Tuhan daripada lekat dengan apa berkat-berkat yang ada di dunia. Biar hati kami merasa cukup karena kasih-Mu kepada kami. Memberkati umat-Mu di tempat ini. Kau menyucikan, menguduskan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbanan-Mu Tuhan, darah tercurah di Kalvari. Cintamu besar, kasih setiamu Tuhan, mulia
firman-Mu. Sebentar kami mau terima tubuh dan darah Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kita semuanya. Persoalan, pergumulan, kesulitan, masalah hidup kami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan rasakan. Tidak sebanding dengan penderitaan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kasih kami, cinta kami kepada Tuhan, peduli kami kepada Tuhan, tidak sebanding dengan kasih-Nya Tuhan yang sudah nyatakan di dalam hidup. Dia menderita, dia disakiti, dia dianiaya, dia dicemeti, dia diludahi, direndahkan. Bahkan dia mati di kayu salib. Dia yang mulia, dia yang kudus menjadi kutuk untuk membebaskan kutuk setiap kami. Dia yang bersih, dia yang tidak tersalah menjadi orang yang bersalah, mati di kayu salib. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan, untuk boleh menerima tubuh dan darah Yesus. Mari saudara angkat roti di atas kepala saudara. Saya akan bacakan firman dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu, yang aku terima daripada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sebab apa yang teruskan kepadamu yang aku terima daripada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia sedang mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Lalu ia mengambil cawan sesudah makan dan ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah besar bagiku di setiap jalanku. Ku sama-sama. Ku
setiamu di dalam hidupku, anugerah besar bagimu di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, makasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan kepada setiap kami, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas.
Spirit.